اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم
Jazakumullah khair katsiran. Alhamdulillah, Pak Ustadz telah hadir. Selanjutnya mari kita simak kajian Aqidatul Awam yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Samda Sofi'i LC Pada beliau kami persilakan. Jendela sama ibu silahkan bisa dibuka ibu biar bisa habis lampunya mati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat bi fadlihi wa karamatihi. قد حقق الحسنات والبركات والكرمات وسلم وسلم على نبينا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا وقائدنا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وجنوده ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وجاهد في سبيله حق جهاده إلى يوم المآب. وبعد فأمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدق فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أبحر من فضلك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Jual kue 11.000 memang masih ada. Dapat lauk pakai kuah. Apa kabar ibu? Tetap sehat penuh berkah. Pergi haji kepada Mekah bareng Aki sama Abah. Keluarga hari Jumat penuh berkah, semoga semuanya sehat dan penuh berkah. Alhamdulillah, bentar disayin. Alhamdulillah ibu sekalian, kita kembali Allah pertemukan dalam majlis ilmu, dalam majlis iman, insyaallah majlis ukhuwah persaudaraan.
Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita, keluarga, suami, istri, cucu, keturunan yang soleh dan solehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing, pandu, berikan taufik hidayah kepada kita semua untuk senantiasa beribadah, istiqomah dan terus kita kepada Allah dan mendekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya beserta keluarga, suami, anak, cucu, keturunan, orang-orang beriman, sholihin dan sholihat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya mendapatkan jannatul firdaus yang terhormat. Semoga Allah berikan kepada para donatur muslimin dan muslimat, mutabarri'in, mutabarri'at yang menyisihkan hartanya membangun masjid ini dan siapapun yang berderma berkontribusi berbagi untuk kemakmuran masjid ini. Allah berikan kepada mereka semuanya pahala dan kebaikan yang berlipat. Al-Hadidiyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Tapi di mana ibu? Masih ingat? Lupa, alhamdulillah tidak kehilangan ingatan. Naik odong-odong di perumahan ada di sini, sehingga sebentar memberi jamu semangat hadir pengajian majelis taklim penuh ilmu. Begitu sekalian, kita kembali membahas kitab Aqidatul Awam, masih membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, awwatib bihaqhi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa sifat yang itu pasti ada dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah membahas wujud, idam, baqo, mukhalafatul hawadisihi, qiyamuhu, finasdi, kemudian Ghani, Wahid, Hayy, Qadir, Murid, dan Alimun fi kulli syai'. Terakhir sehingga saya Qadir, Murid, sekarang Alimun fi kulli syai'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala Alimun, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan, ilmu. Bahasa orang kiper, knowledge. Sudah. Alimun bi kulli syai', dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hadirin ibu semuanya, mencakup semuanya. Waqad ahata bi kulli syai'in ilma, mencakup semuanya, dimensi waktunya. Maksudnya Pak Ustaz, yang dulu Allah tahu, yang sekarang Allah tahu, yang akan datang Allah tahu. Saya mau nanya, ada yang tahu kiamat kapan? Serius? Kemarin lewat kiamat, saya yakin namanya amat dipanggil kiamat. Baik ibu sekalian, ini artinya kiamat kubro, akhir saat, akhir dari semesta alam ini. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ditanya kapan kiamat kubro akan terjadi,
kita sebagai seorang muslim menjawabnya Allahu a'lam. Nah, kalau ada yang memperkirakan tahun 2020 pernah ada yang bikin tuh ya tahun berapa dulu? 2012, sekarang udah 2000 itu. Perkiraan saya kiamat yang lewat tetangga sebelah, aki-aki namanya Ahmad. Nah, ibu sekalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya tahu dimensi waktunya yang lalu, sekarang dan akan datang. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sawa'un minha al-ma'lumatul madiyah al-hadirah wa bil mustaqbalah yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilmu Allahi lam yasbiq bijahlin, dan ilmu Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Masih maksudnya Ustaz, Allah itu memang sudah tahu, Allah itu memang sudah berpengetahuan. Lain dengan kita. Ibu-ibu kalau pas lahir 1 tambah 1 ngerti nggak? 1 kali 1 ngerti nggak? Pas ibu umur 1 tahun dia kita. Ibu kira-kira bisa baca Al-Quran nggak? Ibu bisa baca tulis nggak? Cari hitung bisa nggak? Manusia begitu ibu nggak tahu, dulunya itu nggak tahu, tapi Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Dia rusak. Pokoknya Allah sudah tahu dari dulu-dulunya sampai seterusnya. Beda dengan manusia. Jadi manusia kalau ada yang merasa pintar, ya Allah, karunia kita jawab ke Rasulullah. So tahu kalau orang sotoy. Apa ya? Patang-patang tenteng, ya Allah, kayak udah bisa ilmu banyak banget. Lalu waktu bayi bisa apa? Disusuin sama ibu-ibu nih, masih netek dulu teh. Popok kayak dipakai, ibu saya dicimokin, udah gede, aing kayak profesor nah. Harus juga. Ibu sekalian, itu bedanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu kita. Karenanya disebutkan wa ilmu Allah lam yasbiq bi jahlin. Allah tidak pernah tidak tahu, pasti tahu. Wa lam ya'tabiruhu lisanu wa lam ya'tabihi nisyan, dan tidak juga diiringi dengan lupa. Kalau kita ini umur rata-rata berapa ini? Rata-rata berapa ini? Ini sudah mulai 17 tahun ini. Lebihnya banyak. Ya, sekitar perkiraan saya ini berapa nih? Cerita masih punya dalam 50 tahun. Ibu sekalian, kita ini manusia ya, wajar kalau pada usia tertentu itu banyak lupa. Saya mau tanya ibu-ibu, udah pernah belajar PMB belum? Dari SD-nya, sekarang apa SMP-nya? PPKN. Masih hafal GBHN? Pancasila deh, gampang. Ya Allah, udah kolot, Ustaz, udah tua, lupa gituan. Nah, ilmu kita tuh tua dikit lupa, nambah umur lupa. Allah, dari kacamata dicari-cari kemana, di koper nggak ada, di tas nggak ada, baju nggak ada, marah-marah ke bini, ke anak, kamu kacamata orang. Ternyata kayak begitu. Ya Allah, itulah ibu sekalian. Jadi ini dengan lupa, Allah nggak akan lupa. Ilmu Allah, pengetahuan Allah itu yang mengucapkan
mencakup semuanya. Atau bikulli syai' ini termasuk Allah Maha Tahu, pengetahuan Allah tidak akan pernah lupa, akan selalu terekam, terekam dengan baik, akan ditampilkan kelak. Juga tentang amalan kita. Ini yang penting Ibu. Amalan kita itu Allah ketahui. Ahatu bikulli syai', mencakup semuanya, dimensinya, baik yang zahiran wa batinan. Itu bedanya ilmu Allah. Kalau selesai pengetahuan Allah, Allah Maha Tahu, alim, berpengetahuan tentang perbuatan kita yang nampak dan yang tidak nampak. Alimul ghaibi wasyahadah, surah Al-Qasas. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini yang berarti Ibu sekalian, pengetahuan Allah, ilmu Allah itu termasuk yang tidak kita tampakkan. Niat, motivasi, dorongan, Allah Maha Tahu. Alimu bidati sudur, yang ada di dalam dada kita, niatan kita, hati kita, Allah Maha Tahu. Makanya Ibu sekalian, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Maksudnya adalah termasuk hati itu Allah juga tahu. Pengetahuan Allah tahu tentang hati kita. Makanya jaga betul hati ini, niat ini jangan melenceng. Kenapa pengajian niatkan lillahi, ikut Jumber atau Jumber? Jumat berkah. Kalau Jumber kotor. Jaga hatinya, jaga niatnya. Yang dari pengurus, dari jamaah, jaga hatinya, jaga niatnya. Kita menjadi pengurus. Kalau saya pengurus dan tertinggi, karena saya kurus dan saya tinggi. Kalau ibu yang ada ini namanya pembesar. Ibu sekalian, tenang, saking pengetahuan Allah itu meliputi semua hal, termasuk juga niatan kita. Ibu jaga dan lakukan namanya tajdidun niyat, perbaharui niat. Jangan melenceng, karena itu mempengaruhi kita bisa bertahan atau tidak dalam kebaikan. Kalau kita niatnya ajak, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, insya Allah bertahan kita. Mau dipuji, mau dicaci, mau diberi, mau di apa ya, pokoknya kayak ngepet lah ya. Kan ngaruh. Kenapa? Karena tujuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat yang lurus, yang Allah tahu niatan kita, hati kita itu dijaga agar kita bisa terus dalam kebaikan, agar kita terus bisa istiqomah. Ada sekalian itu, wala yaqtarihi nisyanun wala yataqada ilmuhu bi zamanin wala makanin. Dan Allah juga punya pengetahuan, ilmu yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Mau dimanapun, mau di Cileber, di Kauripan, di Lengsi, di Bubur, dan seterusnya. Mau di dalam negeri, luar angkasa, salafik, itu masih ciptaan Allah. Dan apapun itu, maka tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu bagai ada lagunya itu, ilmu bagai seteh. Ya kayaknya ibu senang ya romanya.
air di lautan. Gitu dah dulu. Karena itu nggak apa saya. Dari ilmu itu sudah kata dia itu penyanyi ya. Ibaratkan seperti setetes air di lautan. Menurut saya mah setetes juga nggak ada. Saking dikitnya yang kita. Kalau biji atom itu mungkin lebih kecil dari atom dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, itu. Wa ilmuhu bil kulliyat ka ilmihi bil juz'iyat. Allah tahu yang detail, yang global, bagian dari itu semuanya Allah tahu. Wa ma yabdu fil qawmin min nidhamin wa itqanin wa ihkamin ma huwa illa burhanun sabihun ala syumul ilmihi wa kamali hikmatihi. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Surah Al-Mujadilah. Tidakkah ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada orang bisik berapa orang? Dua kali ya. Kalau sini nggak bisik namanya apa tuh? Kedua. Ini dua atau tiga orang. Ini tiga orang. Illa huwa rabi'uhum. Ada yang keempat. Siapa itu? Allah. Wala khamsatin, kalau ada orang bisik-bisik 5 orang. Illa huwa risum, ada yang keenam. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala adana min dzalik, apapun yang cuma berdua, bertiga, berempat, Allah ada di situ. Wala aktsara illa huwa ma'hu. Betapapun banyaknya orang yang bisik-bisik doangan, daripada sekarang ribu WA pribadi. Kalau Instagram namanya apa tuh? Mention. Ya, gitu dah namanya ya. Yakin aja dengan yang tahu. Ada yang tahu siapa itu? Mau diumpetin, mau pakai password, mau pakai PIN, tetap Allah tahu. Mau dimasukin ke drive email, Allah tahu. Aina makanu, dimanapun kalian berada, Allah tahu. Thumma yunabbi'uhum. Kemudian ketika itu saat nanti tiba, Allah akan kasih kabar, ditampakkan, dikasih tahu pada mereka bima amilu, apa yang sudah mereka lakukan, baik itu amal perbuatan hati maupun perbuatan anggota tubuh. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inna Allah bikulli syai'in alim. Jadi Ibu, ini penting bagi kita bahwa Allah berpengetahuan dan segalanya Allah tahu. Wa innahu mafatihul ghaib, yang ghaib saja Allah tahu. La ya'lamuha illa hu, malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah juga Maha mengetahui apa yang ada di lautan, di daratan. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, ada selembar daun jatuh, Allah Maha tahu. Ibu tahu mana ibu sampai di sini ibu yang sering dipotong ini karena kebetulan betapa ini. Saya mau tanya yang deket-deket ini, yang satu tahu nggak berapa jumlahnya? Pernah itu nggak? Kerajinan banget Ustaz.
Kita nggak tahu. Jumlah daunnya nggak tahu. Pertanyaan yang lain, pernah nggak ibu tahu berapa jumlah daun yang jatuh dari petaka bumi ini? Orang Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ini baru di satu di sini, belum di tempat yang lain, belum dunia. Allah Maha Tahu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malam hari pun ketika gelap Allah Maha Tahu. Wala habatin fi zulumatil ardi, bahkan biji-bijian yang tidak kelihatan di kegelapan malam, wala rotrin wala yabisin, yang kering yang basah, illa fi kitabim mubin, semuanya sudah tertulis dalam tadi kitab yang nyata yang jelas. Terus kalian kita cepetin aja ya, kayaknya rada awalnya beda nih. Apa tergantung amalan ya? Ya, udah mandi kok berarti ya. Ya, baru datang saya tuh dari Ayamur, pokoknya jauh di berangkat pagi pulang sore, kereta. Di Al-Amin pengadilan pajak, serem ya. Ada pengadilan bu, pengadilan pajak. Itu sekalian kita agak bercerita saja keluarganya juga. Nah, itu sekalian yang ingin saya sampaikan atau pelajaran yang penting bagi kita dari mengenal sifat Allah ini, anak ilmu atau alim dan Rasulullah itu adalah pertama itu yang kita bisa petik atau pelajaran dari sifat ini adalah buat kita Allah tahu semua yang kita lakukan. Dan karena itu jangan mudah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, karena Allah tahu baik itu perbuatan anggota tubuh, lisan juga termasuk hati, niat, alimun bidzati sudur. Pelajaran yang kedua ibu sekalian, karena Allah Maha mengetahui, ilmunya tak terbatas, maka bersandarlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini ibu kita, Allah bisa jadi memberikan pelajaran berharga buat kita dengan kesulitan karena banyak kenaikan harga bu ya. Yang turun cuma 2 bu. Apa itu? Hujan sama ingus kata bekali. Padahal naik tuh, ya Allah, gaji ini nggak naik. Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini, kita tidak tahu akan seperti apa masa depan kita. Mau beli mobil, mungkin mikir, bensin mahal. Terus kira-kira mobil listrik, kan? Mobil listrik ya, mobil listrik harganya, baterainya hampir sama yang baru kayak carilah. Beli motor juga harga bensin udah 32% kenaikannya yang pertama. Mau beli pertalite ngantrinya pakai ular panjang bener. Apa kasih pakai minyak petik aja kan ya? Kamu minyak petik bu. Kami nggak mogok. Itu sekalian, situasi seperti ini yang paling tepat adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ikhtiar jangan ditinggalkan.
upaya mensuri jangan dilupakan, tetap lakukan semampu kita. Faida azan fatawakkal 'ala Allah. Ikhtiar upaya manusiawi kita bukan satu-satunya andalan dan sandaran kita. Silahkan berupaya, silahkan ibu yang dagang, suami yang kerja, tapi bukan itu yang menjadi satu-satunya sandaran kita. Salah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pada mula orang-orang beriman bertakwa, bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu. Itu pelajaran yang Bapak-Ibu sekalian. Yang ketiga yang kita ambil dari sifat ilmu atau alim ini, maka perbanyaklah amalan soleh. Kenapa? Allah Maha Tahu. Allah akan mencatat, akan menampakkan apa yang kita lakukan. Maka yang terbaik adalah membekali diri dengan perbanyak amal soleh. Ibu apalagi kesempatan beramal saya terbatas. Sebulan paling kalau ibu sholat berapa bu? Sebulan 30 hari rata-rata misalkan 30 hari. Ibu sholatnya berapa dalam sebulan? Halo? Sholat wajibnya berapa hari? Separuh palingnya. Apa 3 pekan? Halo? Kan ibu masih ada tamu ya? Masih ada haid kan? Maksud saya ibu sekalian, kesempatan yang Allah berikan kepada ibu walaupun terbatas tapi maksimalkan. Yang kedua, cari amalan yang bisa menutup kekurangan amal soleh kita ibu. Iya Ustaz, saya sholat wajib dalam sebulan paling cuma misalkan 2-3 pekan. Tapi ibu cari peluang amal soleh yang lain yang bisa mengcover itu kekurangan itu. Berinfak, bersedekah, membantu sesama. Nggak bisa usaha saya terboga iki sekarang sudah punya duit, saya terima aja udah. Apa suka kita sodako. Di jalan senyum, semua orang senyum, sendirian senyum, lihat kaca senyum. Cepat sampai itu insya Allah ke rumah sakit jiwa. Karena ibu banyak peluang yang bisa kita lakukan walaupun kita memiliki keterbatasan insyaallah. Apalagi saya kan di sini ada juga masya Allah ibu-ibu ya, terus ngasih luar biasa semangat banget ya. Itu saya yang di sini aja mengadakan santunan ini, tempatnya saya yakin. Semangatnya yang masih santunan kehadiran anak itu, masya Allah, cepat banget itu transferannya, membantunya. Allah, ini dikit banget di sini ya, para dermawati semua ini, masya Allah. RW nya nyumbang ke RW. Mestinya saya yakin itu dia aja ya, nyumbang suaminya nyumbang. Istri yang baik, mengajak suaminya kepada yang baik, gitu ya. Semuanya sangat antusias kalau kebaikan. Nah, manfaatkan ibu waktu-waktu kita yang memberikan untuk memperbanyak amal soleh. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih Allah berikan kesempatan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya, demikian ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Satu sifat ini yaitu ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bi kulli syai' ahata bi kulli syai', mencakup semua hal, sawa'un minhal ma'lumatul madiyah, baik yang telah lalu, yang sekarang akan datang. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh kebodohan, tidak diiringi kelupaan, dan tidak terikat dengan waktu dan juga tempat. Maka pelajarannya jika saya ulang,
memperbanyak amal soleh. Demikian semoga bermanfaat. Anak kecil pergi ke masjid. Lawani ibu. Bapak ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Ada yang mana ibu? Kata orang Singapura, any question? Cukup ya. Anak susah maksud gimana sih? Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal salam. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا داعيا إلا وفقته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفا والعافية والاستقامة وحسن الخاتمة ورضاك والجنة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kang Sofian istrinya yang Cici. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Pak Ustadz Samba Safi LCMESY atas tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jadikan pelajaran. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah bagi Ustadz yang terus mengalir pahalanya. Amin. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung acara. Jazakumullah khair kepada semua yang telah bertugas serta jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga aktivitas kita pada sore hari ini dicatat sebagai amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi sebab berkumpulnya kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jualnya mana ya? Ibu jualnya, ibu salam nih sama ketua majelis kita yang baru. Kalian Yogi, mohon maaf apabila selama pembicaraan antara kita ya ibu ya. Alhamdulillah kita sudah punya ketua yang baru. Kita doakan semoga beliau bisa menjalankan amanah sebagai ketua majelis ini dengan tanggung jawab yang bisa mengesahkan akhir nanti kedepannya sampai baik. Amin amin ya Allah.